Hah, siang-siang gini udah panas, harus kerjain tugas, main game bosen solo, mabar sama siapa ya? Oh iya, Dio aja, siapa tahu bisa. Ya, halo Ren, kenapa Aku bosen nih, yuk main game. Oke, gas lah. Udah 15 menit nih, nggak menang-menang. Iya nih, bikin males. Gimana kalau kita ngobrol-ngobrol bareng sama Renald dan Steven? Ya, coba kamu invite. Oke. Halo, kenapa yo? Apa yo? Kuy masuk Discord, kita ngobrol-ngobrol. Mau ngobrolin apa nih? Ngobrolin tentang kondisi sekarang ini. Kan kita udah lama tidak ketemu gara-gara iklim sosial berubah. Iya, udah lama banget nggak ketemu. Kira-kira bisa setengah tahun kali ya? Oh, aku pulang dari kos saja tanggal 9 Maret 2020 loh. Habis diterapin PPKM 3 bulan, kira-kira menurut kalian iklim global tuh sekarang sudah membaik belum ya? Kalau menurut berita yang aku sama Renald baca di internet yang berjudul #COVID-19 Lockdown Change Earth's Climate, di dalamnya aku nemuin kalau the lockdown measures imposed by many nations due to the COVID-19 pandemic have led to air pollution falling dramatically. Therapy scientists say that with public transport closed, schools, universities, and workplaces closed, and people confined to their homes, the streets are deserted and air pollution drops dramatically. Satellite data reveals, for example, that nitrogen dioxide has fallen by as much as 70% across eastern China. Some locations, including Wuhan, dropping by as much as 93%. Intinya, dengan ditutupnya banyak sarana umum, dari data yang didapetin, polusi udara di Cina bagian timur turun drastis. Nah iya tuh, dari situ aku juga nemuin beberapa kalimat. Nih, and as the virus swept across the globe and other countries imposed their own version of lockdowns, the atmosphere responded, with the smoke being replaced by blue sky over New Delhi. The Himalayan mountain chain becoming visible from parts of northern India for the first time in 30 years, and city skylines being brought into sharp relief in Jakarta, Los Angeles, Paris, and beyond. However, cleaner air doesn't necessarily result in wall-to-wall blue skies. Nah, dari yang aku baca barusan, intinya itu walaupun banyak versi lockdown di tiap-tiap negara, rata-rata nunjukin efeknya itu positif. Jadi langitnya lebih sehat, seperti di India, Jakarta, Los Angeles, dan Paris. Oh gitu ya. Berarti sejak PPKM iklim dan efek rumah kaca semakin berkurang ya. Wah, kalau gini mending PPKM terus dah. Bentar, rumahku tahu-tahu hujan nih. Aku tutup jendela dulu. Ngomong-ngomong tentang hujan, sekarang kan sudah masuk musim penghujan nih. Kemarin tetanggaku mengeluh terus kalau perabotan rumahnya yang dari besi pada berkarat nih. Emang ada ya pengaruh hujan terhadap berkaratnya benda seperti logam pada pagar rumah, kunci, ataupun gembok? Ada dong. Jadi kalau menurut ilmu kimia nih, ada dua reaksi, reduksi sama oksidasi. Nah kalau dua-duanya terjadi, tuh nanti ada yang disebut reaksi redoks. Nah, reaksi redoks ini bisa menyebabkan korosi gitu di logam. Nih, buat contoh nih, pagar punya tetanggamu. Misal dari besi nih. Jadi ketika dia bereaksi sama air hujan dan oksigen di atmosfer, nanti akan menyebabkan terjadinya reaksi redoks. Nah, nanti hasil akhirnya membentuk karat di permukaan besinya. Kalau penamaan ilmiahnya tuh Fe 2 kali, O 3 kali, dan X kali H2O. Itu. Ngomong tentang hujan, aku agak khawatir deh sama tanamanku. Efek samping kalau intensitas pengairannya naik gimana ya? Nah kalau itu kayaknya banyak variabelnya yo. Dari kondisi tanah di rumahmu, jenis tanamanmu, sama seberapa banyak curah air hujannya. Dan ya mungkin masih banyak lah. Emang kamu nanam apa? Oh itu, banyak sih. Tapi aku khawatirnya sama tanaman kedelaiku. Oh, kalau kedelai aku pernah baca dari laporan percobaan. Dari yang tak baca, harusnya sih selama deras hujannya
wajar, masih stabil. Oke lah kayaknya. Jadi dari percobaan itu disebutin kalau air memang memegang peranan penting dalam metabolisme tanaman. Nah, tanaman kedelai yang dikasih pengairan 150 mm per bulan, itu pertumbuhan tinggi per 2 minggunya hingga panen lebih baik daripada yang 100 mm per bulan. Begitu juga dengan luas daun, panjang akar, sama bobot hasil panennya. Semuanya lebih baik yang lebih banyak kadar pengairannya. Oh gitu. Jadi harusnya asal nggak berlebih aman lah ya. Kalian lagi bahas apa? Oh ini Ren. Jadi kita lagi membahas tentang pengaruh musim hujan. Menarik ya topiknya. Ngomong-ngomong, tadi aku juga nemu loh berita menarik teks editorial yang kemarin aku baca dari VOA Indonesia. Nah itu ternyata semua vaksin itu nggak sama efektifnya. Di artikel itu dijelaskan kalau vaksin Sinovac tidak terlalu efektif dibandingkan vaksin lainnya, terutama vaksin Pfizer. Tapi vaksin Sinovac cukup sulit didapat di Indonesia. Tapi dari data secara statistika yang kemarin aku temuin sama Steven, ternyata kasus COVID di Indonesia udah turun loh sejak diberlakukannya vaksinasi. Ya, dari data statistikanya bisa dilihat kalau kasus corona, secara statistik angka kasus aktif corona di Indonesia turun 56% dari 31 Agustus sampai 13 September. Sedangkan untuk positive rate-nya kita masih ada di 4,1% dari rentang aman 5%. Positive rate itu angka atau persentase orang yang terjangkit COVID. Data yang diambil sampel dari yang melakukan tes atau uji lab terkait menurutku itu disebabkan sama dua hal. Hal yang pertama karena diberlakukan PPKM, dan yang kedua karena meningkatnya angka vaksinisasi. Pikir-pikir kalau murid-murid sekolah sudah pada divaksin bisa sekolah offline lagi dong. Kalau ikut pelajaran matematika di sekolah bisa ngantuk aku. Gak boleh gitu yo, belajar etnomatika aja, dihubungin sama budaya gitu. Jadi matematikanya lebih mudah dipahami oleh siswa dan gak bosenin. Kayaknya itu matematika itu loh, susunan batu bata di sumur purbakala. Kalau luas segi ke n-nya didekatkan dengan konsep limit tak hingga, itu nanti hasilnya sama dengan rumus luas lingkaran. Benar nggak sih yang itu? Bener Nat, kalau belajar matematika seperti konsep limit tak hingga, saya aplikasi n ke sumur gitu, jadi gampang ingatnya. Plus nggak ngantuk kan? Ngomong-ngomong tentang sumur, kalian tahu nggak sih kalau ada tempat untuk menampung air yang skalanya jauh lebih besar daripada sumur? Apa ya? Kau nggak pernah dengar ya? Bendungan bukan? Iya bener, kemarin aku baca berita tentang bendungan. Keren loh, ternyata bendungan pun bukan cuma untuk menampung air hujan, tetapi bisa juga untuk mengubah energi kinetik air menjadi energi listrik. Wah, hebat juga ya jadi bendungan ini. Jadi selain bisa buat nampung air sama mencegah banjir, bisa juga airnya buat ngehasilin listrik. Iyalah, bendungan ini bisa menjadi salah satu sumber penghasil listrik yang besar loh, karena air di bendungan yang turun ke bawah akan memutar turbin, yang kemudian akan menghasilkan energi kinetik, lalu dikonversi menjadi energi listrik melalui generator. Wah, ternyata hal sederhana kayak gini kalau dikembangin bisa jadi hal besar yang sangat bermanfaat ya. BTW tadi kalian baca berita Inggris itu dari mana ya? Aku yang baca nih. Oh, dari websitenya Physics World Tron. Oh, oke. Aku duluan ya, baca nih. Oke. Aku juga duluan ya. Oke, dadah.